kolam yang bersih. Benar. Iya kan? Supaya nggak lagi orang-orang yang tertipu. Kasihan sama orang yang tertipu. Benar. Ya. Terus jangan lagi ya yang namanya oknum-oknum dokter itu ya. Benar. Menggunakan etisnya untuk masyarakat ya. Ya. Benar. Oke, kita salaman dulu nih. Udah ya bener ya. Yuk kita di sini. Kamera lu. Gak apa-apa. Kita kan mau beneran yang bener nih, jualan yang bener ya kan? Bersaing di kolam yang bersih. Benar. Iya kan? Supaya nggak lagi orang-orang yang tertipu. Kasihan sama orang yang tertipu. Benar. Ya. Terus jangan lagi ya yang namanya oknum-oknum dokter itu ya. Benar. Menggunakan etisnya untuk masyarakat ya. Ya. Benar. Oke, kita salaman dulu nih. Udah ya bener ya. Belum sehari nginjek Jakarta. Udah ada aja gebrakannya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 jam baru. Berdua ini sebagai pelaku utama. Orang kita lagi kesini makan. Aduh, udah apit Ada semua. lagi ngapain di sini kok? Oh iya. Kok yang itu menjauh tuh? Lo kayaknya dia menjauh. Dia yang ngatur semua ini. Aman ternyata. Dia yang ngatur semua ini. Apa sama Doktif? Kalau yang itu kan juga belum Ayo tadi, ayo mau ngomong apa? Tadi mau nanya apa? Aduh. Permisi. Samira. Hai dasar ya. Ampun dok. Ampun dok, tadi kan cuma cosplay. Cosplay jadi musang. Jadi musang dok. Permisi, assalamualaikum. Musang apa makan bambu? Aduh, makan tanaman. Kata-kata hari ini, tapi yang pedes. Yang pedes sih pak. Kayaknya buat siapa ya? Buat jual belian palsu. Terus Buat yang tukang jiplak baju, desainer orang. astagfirullah terus. Iya kan? Terus udah itu dulu dia kayaknya dibongkar, jangan kebanyakan. Oh, kayaknya yang naik sidik. Kapan ya ada panggilannya di akhir bulan? Rombongan. Enggak, belum. Belum rombongan. Oh, masih naik angkot sendiri-sendiri. Ya, Oke benar. di sini nih. Oke. Tapi kita sih habis ketemu sama adiknya. Adiknya yang bakalan naik sidik. Oh, oke. Terus? Yang dulu manajernya Atetit 6 tahun. Atiti. Oke. Iya kan? Udah pedes ya? Udah pedes Udah dong. pedes. Seru banget ya. Ini nongol. Kata-kata hari ini dulu. Ayo kata-kata hari ini mak. Kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini apa, Mak? Ayo. Aduh, apa, Mak? Rincinya bosan naik. Ya. Di sini Doktif mau jawab pertanyaan. Hai, salam dari Malang. Aduh, kangen rasanya ke Malang. Dok, kapan review itu? Kalau iya. Jadi nanti Dokter bakalan bikin VT lagi. Nanti kalian bisa ini aja gitu ya. Hai, salam dari Cianjur. Waalaikumsalam. Oke. Dokter mau nyapa-nyapa dulu ya. Ada yang dari Cikarang gitu. Ada yang dari Bali. Dokter produk Dokter yang untuk bumil. Kalau untuk bumil Dokter sarankan hanya serum sama sunscreen doang ya gitu. Serum sama sunscreen aja. Purwakarta, hai Purwakarta, Bekasi. Itu ada yang dari Semarang. Itu Sumbawa. Dokter 3 tahun yang lalu kayaknya Dokter ke Sumbawa. Dokter itu indah juga tuh Sumbawa. Tuh ada yang apa namanya kayak bukit yang Teletubbies itu loh. Sih namanya itu ada juga, itu bagus tuh gitu. Hai Lindo, Karawang gitu ya. Madura. Hai Madura. Dokter kangen tuh makan bebek Sinjai. Bebek Sinjai gimana kabar ya? Tapi langsung makannya yang di abisnya di jembatan itu loh. Habis di jembatan Jember. Oh iya Jember. Kemarin Dokter kalau ke Bali itu kan lewat, ada saudara lah di sana. Jadi Dokter pas ke kondangan lewat Jember, lanjut deh ke Bali gitu, tapi lewat darat gitu. Riau ada juga nih, Riau. Oke. Dok, kapan buka klinik di Cianjur? Enggak sih, kalau Dokter kayaknya malas deh guys buka klinik di Cianjur. Jadi Dokter ini aja, konsultasi gini aja ya. Emang nggak pengen buka klinik sayang. Klinik yang udah Dokter punya aja udah ribet urusannya. Oke ya, di sini ada pertanyaan. Dok, aku pemakai haki.
kalau pemakaian dihentikan, wajahku kembali ini fleknya. Tolong dong dok, solusinya seperti apa ya? Oke. Jadi gini ya guys, kalian dengan kondisi flek itu gold standarnya memang penggunaan haki. Ya, memang itu gold standarnya banget lah dia penggunaan haki. Terus kalau dihentikan itu ada yang namanya tapering off. Tapering off itu menurunkan kadar haki secara bertahap. Jadi kalau kita di dokter juga itu menurunkan kadar hakinya itu bertahap. Baik dengan cara yang selang-seling atau dosisnya hakinya diturunkan. Gitu. Jadi itu tergantung. Jadi kalau meskipun diturunkan pun itu kemungkinan untuk flek bisa muncul lagi itu masih ada guys. Gitu. Jadi kalau udah flek muncul itu udah ngabisin energi, ngabisin duit, bener nggak? Gitu. Jadi kenapa sih kok dokter bisa getolnya memerangi krem ebol-ebol untuk mencegah kalian terkena flek secara dini? Gitu loh. Karena semakin kesini kok semakin banyak ya anak-anak muda yang udah muncul flek. Padahal masih muda banget. Kalau dulu kan kita kan di atas usia 40 gitu kan, pasiennya udah datang flek. Kalau sekarang enggak guys, umur 20, 25 itu udah pada flek. Itu kan kasihan. Mereka apalagi di bawah 20 tahun. Aduh, nyari duitnya udah belum bener lagi. Habis itu dia pengen ngobatin fleknya lagi. Gitu. Jadi ya udah, makanya kalau dipikir dokter ini udah di zona nyaman, kok mau-maunya begini gitu. Udah capek guys, tiap hari terima pasien kayak gitu, kasihan dokter ini, kasihan. Gitu. Karena mereka yang jual krem ebol-ebolnya nggak pernah peduli. Nggak pernah peduli nasib kalian ke depannya, itu nggak pernah peduli. Ada pertanyaan lagi. Dok, saya pakai racikan dokter yang mengandung haki. Coba berhenti, tapi baru 3 hari udah keluar fleknya lebih banyak. Oke, ini sama penjelasannya ya. Jadi memang kalau kalian menggunakan produk haki harus tapering off. Jadi diturunkan dosisnya secara perlahan. Bisa dari selang-seling, ya, atau dosis hakinya yang diturunkan, gitu. Oke. Ada lagi. Dok, kan aku ada melasma, udah pakai retinol. Melasma yang ada emang mudar, tapi kok banyak tumbuh melasma yang baru ya di area yang lain. Nah, jadi salah satu yang harus dilakukan nih biasanya karena penggunaan sunscreennya juga kalian nggak benar. Ya, jadi penggunaan sunscreen ini harus diulang 3 kali minimal ya guys, dengan SPF itu di angka 30. Ya, jadi diulang di pagi, siang, sama sore. Gitu. Oke. Terus ada juga nih kontrasepsi implan seperti susuk yang dimasukkan. Apa sih bisa muncul flek apa enggak? Bisa banget. Kenapa? Karena KB implan itu ada hormonnya ya guys. Jadi dia ada bahan yang bisa, bukan hormon, ada bahan yang bisa mengganggu sistem hormon agar tidak terjadi implantasi, tidak terjadi pembuahan. Ya. Jadi itu bisa istilahnya mengganggu sistem hormon kita. Jadi itu bisa memacu munculnya flek. Salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi yang ada hormonnya gitu ya. Mau dia dibilang, ada nih brand-brand yang bilang ini nggak akan mengganggu fungsi hormon, nggak akan menimbulkan jerawat. Nggak guys, faktanya banyak banget pasiennya doktif yang sudah menggunakan pil ya dengan janji yang nggak akan muncul jerawat, tetap aja muncul jerawat, muncul flek gitu. Jadi kalau kalian memang yang pengen, dok saya mau KB tapi saya nggak mau ada kandungan hormonnya nih yang mengganggu sistem hormon nih, berarti apa nih? Ya IUD guys, gunakan IUD aja gitu. Itu kalau kalian pakai IUD itu aman. Jadi nggak bisa, aneh juga kalau misalnya kalian pakai IUD terus muncul flek. Nah itu biasanya bukan karena KB hormonalnya ya, itu. Oke. Apalagi, dok recommended dong sunscreen yang aman untuk bumil. Mau pakai sunscreen bingung kalau lagi ya hamil. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau dokter lihat bahan-bahan aktif di sunscreen itu 99% aman untuk bumil. Iya, jadi kecuali ada kandungan retinil palmitat. Jadi ada beberapa, mungkin teman-teman dokter juga ya, dokter mohon teman-teman dokter, teman-teman sejawat, kalau kalian memformulasikan sebuah sunscreen,
kalian harus melihat di situ apakah ada kandungan retinil palmitat. Di sini dokter nggak mau menyebutkan nama dokternya karena pada saat dokter cek di produknya itu ada kandungan retinil palmitat di sunscreennya. Ya, oke. Jadi dokter mohon untuk para dokter ini melihat dulu ingredientsnya ya, karena untuk sunscreen seperti ini sebaiknya dihindari karena retinil palmitat adalah salah satu turunan dari retinol gitu ya, jadi sebaiknya dihindarin. Pokoknya yang ada kandungan retinolnya itu dihindarin aja guys. Retinol itu ya retinil palmitat, retinal, retinoin, asam retinoat. Nah itu kalau itu kan udah harus pakai resep dokter, tuh nggak boleh, fix nggak boleh digunakan pada bumil. Jadi dokter-dokter juga ada beberapa yang mungkin literasinya kurang ya, teman-teman sejawat itu kita belajar bareng gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin sunscreen ada kandungan retinil palmitat tapi kalian bilang ini aman untuk bumil ya. Oke. Dok, muka pengen mulus harus gimana? Rajin pertama cuci muka guys, karena kadang-kadang kita males. Kak Dokter ini sekarang waduh lagi capek-capeknya ya. Itu Kak cuci muka aja males, baru cuci muka nanti pas sholat malam biasanya jam 3. Itu jangan kayak begitu ya, jangan kayak begitu tuh. Tapi karena udah capek banget kadang-kadang. Oke. Nggak ada, putih-putih nggak ada guys. Ya dokter itu paling nggak suka kalau ada pasien datang, dok saya pengen putih gitu. Udah nggak usah, dokter langsung bilang begitu. Gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa ngubah-ngubah warna kulit orang. Kalau dokter ke luar negeri malah orang tuh sukanya warnanya kulitnya tuh malah tanning gitu. Jadi yang penting itu kulit kalian gimana, bersih, sehat, glowing gitu ya. Dok, skincare apa yang aman? Yang jelas kalian cari yang sudah berbadan POM. Terus pada saat kalian lepas selama 3 hari itu tidak ada perubahan apapun. Nggak ada yang namanya kalian gatel, beruntusan, DPO gitu. Itu nggak ada ya. Dok, sunscreen aman untuk anak. Guys, kayaknya Doktif ini lagi cari ya. Lagi cari karena banyak banget teman-teman yang nanya ya, follower Doktif, dok produk buat bayi dong yang aman buat bayi. Ada satu produk dari bayi, produk untuk bayi guys, yang lagi Doktif uji ya. Jadi nanti kalau emang sesuai dengan standarnya Doktif, nanti Doktif bakalan tampilin ya. Bahkan Doktif ajak untuk bisa masuk ke keranjangnya Doktif gitu. Nanti tunggu aja, lagi dicoba soalnya gitu. Oke. Dok, punggung tanganku kering dan kisut banget, pakai apa? Gunakan moisturizer. Kalau kalian yang ada merek yang segede gaban tuh, Glamazing tuh kan ada tuh yang segede gaban tuh 200 ml, itu terjangkau banget harganya. 50-60 ribu sih guys itu. Kalian bisa pakai itu terjangkau banget itu yang Glamazing yang warna biru. Ya, gitu. Dok, bibir biar rapi tidak sarung bisa. Tapi intinya guys, kalian kalau gunakan pertama, kalau kalian menggunakan lipstick itu jangan menggunakan lipstick yang terlalu kering. Terus kalau bersihinnya pun harus benar-benar gitu, karena kalau ada misalnya kalian membersihkan lipstick yang nggak benar, itu ada pigmen-pigmen yang tersisa, itu juga bisa menyebabkan warna bibir menjadi lebih gelap. Jadi bibir ini juga kadang-kadang perlu eksfoliasi. Nah, kalian kan ada tuh yang namanya serum peeling. Ada brand-brand tertentu, ada yang kemarin kayak serum peeling dari brand Scarlett lah, El Formula lah, ada banyak banget lah. Dari G2G juga ada, banyak banget lah. Itu bisa kalian oleskan di area bibir guys. Seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali gitu. Jadi ada membantu eksfoliasi di area bibir. Tapi ada tapinya, kalian harus rutin menggunakan lip serum yang sudah ada kandungan SPF-nya. Paham nggak guys? Ya, jadi saat kalian menggunakan eksfoliasi pada bibir, bahan eksfoliasi ke bibir, ya, kalian wajib menggunakan lip serum yang sudah ada kandungan SPF-nya, gitu. Oke. Terus apa lagi? Dok, misalnya water untuk apa? Tergantung gitu. Kalau misalnya Doktif, misalnya waternya nggak pernah pakai, karena kalau sabunnya Doktif kan gentle facial wash, jadi nggak perlu